santai. Jadi nggak usah terlalu meja. Kalau biar sendiri itu kelihatan siang. Pertama atau yang lagi. Big check 1 2. Atau yang dua. Big check 1 2. Coba kamu ngomong. Cek. Gak usah deket, gak usah deket. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Widaraka Prayudi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askia Waldi. Perkenalkan, nama saya Salva Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Sana Zahratul Jannah. Hari ini kita akan membahaskan tentang kurban. Yang pertamanya saya ingin tahu kayak gambar atau tayangan tentang kurbannya kayak gimana. Nopal, ini kegiatan apa Nopal? Bener nggak? Yang lain contohnya, aku jawab betul nggak? Tanyain apa? Betul nggak? Betul. Nah, salah apa betul Pak Atika? Ayo. Salah. Salah. Iya. Itu yang betul kurban. Iya Pak. Salahnya kenapa? Soalnya kalau kurban dari pengalamanku kayak sebuah kegiatan kayak memotong itu. Potong apa? Kayak kambing. Itu potong kambing. Kalau Atika potong kambing nggak? Iya. Ya, saya keluarkan yang perempuan. Atika potong kambing. Iya. Itu yang potong kambing bukan? Iya. Kan potong kambing. Kambing. Berarti Atika bukan? Iya, akikah. Akikah, benar nggak itu berarti? Kalau itu acara akikah, kamu jawabannya kurban benar, saya jawaban akikah benar. Kenapa alasannya? Karena itu lagi motong Kambing. kambing. Jawaban yang gambar pertama bisa jawabannya dua. Satu kurban, yang kedua akikah. Menurut gambar nomor 12, motong sapi, betul nggak motong sapi? Kan kegiatan ini cuma dua judul kita, akikah dan kurban. Itu gambar apa? Akikah atau kurban? Nah, boleh salah kalau saya menyangka lagi itu gambar akikah. Salah betul jawabannya. Itu kenapa salah? Karena potong sapi. Karena itu lagi memotong sapi. Bahkan enak kalau potong sapi lebih banyak dagingnya. Saya bagi. Oh, boleh nyalain kamu. Kenapa nggak boleh gas? Karena Atika motongin kambing. Tuh. Itu kan tuh. Jadi jawaban nomor 2, gambar 2 hanya satu jawaban apa? Gambar apa? Kurban. Kurban. Emang nama acaranya apa sih kalau masukin daging kayak gitu? Kurban. Betul nggak yang lain? Kurban. Ada yang nyangkal nggak? Boleh nyangkal nggak? Kalau saya menyangkal lagi nih, saya bilang akikah. Salah Pak. Kok bilang salah? Wah, Pak Agas kayak gini juga pinter loh. Ya, itu yang pendirian saya, kamu diskusi itu gitu loh. Kamu nyalahin, tapi kamu tahu nggak alasannya? Tahu. Ya, silakan. Kenapa kamu bilang salah saya? Karena kalau Atika setahu saya dan pengalaman saya, Ya. dagingnya udah dimasak Pak. Nah, Itu. tahu kanan. Untuk gambar yang 4, 5, dan 6 itu lagi melakukan kegiatan apa ya itu? Kalau saya mah udah punya nyangka lagi, kalau saya sangka lagi. Kalila mau. Boleh, operator apa ini yang beda? Potong rambut. Ya. Sampai gambar lagi. Mana? Yang keempat itu namanya potong rambut. Betul nggak? Betul nggak teman? Oh, potong rambut. Kegiatannya potong rambut. Acaranya Selamatan Pak. Iya. selamatan. Ada yang tahu jawaban yang lain? Salah Pak. Kamu sayang bukan kelompoknya. Saya mau tuh kelompoknya yang aktif jawabnya. Betul nggak itu gambar apa itu? Lagi potong rambut. Kegiatannya apa? Akikah. Akikah apa kurban? Kalau saya jawab kurban. Kok bisa nyalain saya? Kurban itu kurban. Oh, kalau kurban nggak ada motong rambut ya? Iya betul. Yang ada motong bayinya. Nah, itu loh ilmu itu kamu sangkal dulu. Jadi itu gambar akikah. Pertanyaan nomor Selanjutnya 2. nomor 2. Soal nomor 2. Saya ingin ada yang bisa menjelaskan nggak pengertiannya dari kurban? Ya, kelompok ini bahasa kurban, nanti kelompok 2 baru akikah. Yuk, silakan. Siapa? Oke. Sebut namanya. Nama aku Salva. Jadi menurut aku tuh kurban itu adalah ibadah menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha.
10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ibadah ini dilandasi oleh peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat taat kepada Allah SWT serta memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Hukumnya itu sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu. Tuh, ada yang bisa pulas lagi, silakan bahas, diskusikan, benar begitu? Jadi kurban itu kalau saya maunya sekarang bisa nggak? Saya punya sapi, saya mau kurban sekarang. Maka ada yang protes, kata Pak, pelajaran ini kurban dong. Kita motong ini, emang boleh? Bisa nggak kalau sekarang saya kurban? Kita sekolah ini ngadain kurban sekarang, pelajarannya kurban. Banyak yang protes minta kurban. Benar bisa sekarang? Kalau dari pengalaman saya ya, aku nggak pernah lihat kurban di luar itu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kurban itu harusnya kapan? Itu tanggal 10 Zulhijjah, Pak. Itu tadi menurut artinya benar 10 Zulhijjah, jadi nggak bisa sekarang? Iya, nggak bisa sekarang, Pak. Oh gitu. Betul nggak yang lain? Bagas, saya mau punya sapi sekarang saya kurban. Enggak, Pak. Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Ada yang bisa sebutkan hewan-hewan yang boleh dikurbankan nggak? Oke, Desta. Kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Tadi apa aja? Kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Berarti 5. Ya. Betul. Jadi kalau saya punya ayam, ada yang protes lagi kemarin, Pak, kan bisa kita pakai ayam. Di sekolahan ada yang kurban pakai ayam. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau pakai babi? Sekarang untuk nomor 4, saya ingin orang untuk menyebutkan syarat-syarat hewan kurban. Ada yang bisa jawab nggak? Sanas. Oke. Baik, saya akan menjawab apa itu syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban ada 7, yaitu yang pertama, hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Yang kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Yang ketiga, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Yang keempat, untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Yang kelima, untuk unta berumur minimal 5 tahun. Untuk yang keenam, untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Yang ketujuh, disembelih pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada yang bisa menyebutkan tata cara penyembelihan hewan kurban nggak? Saya Raka. Oke, kalau Bibi tangan mau. Tata cara penyembelihan hewan kurban. 1. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan boleh orang yang berkurban atau diwakili kepada orang lain. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam. Yang ketiga, ketika menyembelih disunahkan membaca bismillah, takbir, dan sholawat Nabi. Yang keempat, hewan kurban diarahkan ke hadap kiblat. Yang kelima, ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Yang keenam, membaca doa. Oke. terima kasih atas Perhatiannya. atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 dan kelompok 5. Aku pengen memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sinta Surbiatara. Nama saya Mutiara Islamia Zahra. Nama saya Muhammad Rizky Ritio. Nama saya Iqbal Syahputra. Ya, Perkenalkan nama saya Praida. Perkenalkan nama saya Ramil Balik. perkenalkan nama saya Nurjana Aliasa Sabra.
Perkenalkan nama saya Kana Putri. Oke, sekarang kita pengen ngebahas tentang akikah nih. Ya, nomor 1 kamu ngapain dulu? Mau nonton? Gambar tentang akikah, Pak. Nomor 1 itu lagi ngapain? Iya. Lagi memotong kambing. Ya, betul potong kambing. Betul kan teman-teman, lagi potong kambing. Berarti kegiatannya apa? Lagi ngapain? Lagi menyembelih kambing. Iya, lagi Kita judul materinya apa? Tadi kamu sebutin nggak? lagi akikah. Kalau saya jawabnya akikah, Betul juga. Karena akikah juga bisa pakai kambing, Pak. oh, bisa pakai kambing. Iya. Pakai sapi bisa? Bisa. Enggak. Pakai onta? Onta gajah yang lebih gede. Kucing lah, kucing harus susah. Nggak bisa. Biar nangkep di rumah, jangan diangkat. Ayam, boleh ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi gambar nomor 1 jawabannya Akikah sama kurban. akikah dan kurban. Robi. Robi, gambar yang kedua apa Robi? Robi. Gambar lagi ngapain dulu tuh kelihatan apa gambarnya lagi ngapain dia tuh? Sapi. Lagi motong sapi betul nggak? Iya. Berarti kegiatannya apa? Acara apa? Ah iya. Kurban, betul nggak? Betul. Saya mau jawab itu akikah. Nggak bisa. Kenapa kok bisa salah? Soalnya kalau akikah tuh hewannya hanya kambing dan domba. Pintar. Saya ganti gambar lagi. Saya disambelin. Jawabannya kurban bukan? Apa? Kalau saya ganti gambar babi. Enggak, bukan. Kenapa? Karena hewan untuk kurban hanya kambing, domba, sapi, onta sama kerbau. Kalau babi nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Iya, karena iya. Iya. Lanjut, gambar bungkus, gambar ketiga. Itu lagi bungkus apa sih? Itu lagi bungkus daging. Ladenin sama kamu terus. Aduh, ini ada argumen. Orang pemerintah terus aktif. Betul nggak gitu? Apa lagi apa bungkus? Daging. Daging. Dagingnya apa? Daging kurban. Kurban, asalnya kurban. Betul nggak? Kenapa ada kurban? Bapak bisa tahu. Kenapa nggak jawaban yang lain? Jawaban lain betul nggak? Kenapa jawabannya nggak daging untuk akikah? Nah, ayo. Tanya yang lain, jangan dulu dia terus. Yang lain bisa jawab. Kenapa Reski? Kenapa itu bilangnya kata itu jawabannya daging kurban? Betul nggak? Betul. Iya. Betul. Tapi kalau jawabannya akikah, coba tanya ke yang lain. Kenapa kalau akikah jawabannya apa? Betul nggak kalau akikah? Kalau akikah betul apa enggak? Kenapa kalau misalnya kayak gitu disebutnya dengan kurban? Kenapa nggak akikah? Ayo. Silakan menuliskan. Ada yang tahu nggak jawabannya akikah? Itu Ayo. akikah salah. Kenapa Nay? Sedangkan daging hewan akikah disajikan dalam keadaan matang. Ah iya. Ya, silakan. Itu lagi diapain? Acara apa gitu? Iya, Diapain? apa? Anak kecil lagi dipotong rambutnya. Ah iya, Zara. Akikah. Akikah berarti motong lagi apa itu? Motong rambut. Akikah itu motong rambut. Berarti itu fotonya besok saya ganti. Nggak bayi itu saya ganti foto saya. Nanti potong rambut. Akikah juga. Enggak, karena akikah tuh dilakukan untuk bayi yang baru lahir kayak 7 hari. Oh, kalau saya mah beda ya. Ntar ada tulisannya baru besok. Pengertian akikah itu apa sih? Akikah adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Hewan-hewan untuk akikah apa aja sih? Akikah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW yaitu 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Tata cara penyembelihan hewan akikah itu kayak gimana? Kita bacain. Penyembelihan akikah. Ya, yang bisa jawab? Tata cara penyembelihan hewan akikah yang pertama berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. Yang kedua menggunakan pisau tajam. Yang ketiga hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat membaca basmalah dan takbir. Yang kelima memotong kedua lengan dan 2 urat leher. Yang terakhir
kurban dan akikah itu kayak gimana? Siapa yang jawab? Daging hewan kurban wajib dibusukkan atau dibagikan dalam keadaan lengkap. Orang yang berkurban boleh memakan sebagiannya, sedangkan daging hewan akikah disajikan dalam keadaan matang. Matang dan mentah ya, udah tahu perbedaannya? Ya, kurban akikah dari hewan, dari caranya, dari pendistribusian daging berbeda. Kalau menyembelihnya sama, dan ingat tidak bisa digantikan oleh ayam gitu ya, oleh yang lain. Tetap harus sesuai syaratnya. Kalau akikah tadi harus kambing dan domba, jangan sampai diganti sapi. Itu tidak. Oke, terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini. Nama saya Rafindra Kamal. Nama saya Bristo Alvin. Nama saya Muhammad Farol Satriadi. Nama saya Bagus Priandika. Kurban akikah. Tentang Kurban dan akikah. kurban dan akikah. Ya. Di sini yang pertama saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang apa sih kira-kira dalil-dalil Al-Quran terkait kurban dan akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, lanjut artinya. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. 1. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Kautsar 108 ayat 1 sampai 3. Oke, lanjut. Moderator. Nah, yang kedua tadi kan udah disebutkan dalil Al-Quran terkait kurban dan akikah. Kalau dari dalil hadis itu ada gak ya? Mungkin Farel, ada Fauzan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La hawa akbar min Muhammad wal am di Muhammad wa min amatin Muhammad. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Oke, tadi udah disebutkan dalil Al-Quran, udah terkait kurban akidah, dalil hadis juga. Nah, dari dalil-dalil tadi, apa sih hikmah dari berkurban yang bisa kita ambil? Oke, jadi hikmah dari berkurban itu yang pertama ada melatih seseorang memiliki jiwa berkurban. Karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, melatih seorang agar pandai bersyukur. Ketiga, mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain. Keempat, memiliki kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Yang kelima, menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Keenam, meningkatkan gizi masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ketujuh, dan yang tujuh yang terakhir menambahkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu. Jadi itu ya hikmah dari berkurban. Ya, itu hikmahnya. Kalau dari akikah sendiri, apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah akikah yang pertama itu adalah berniat ibadah agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Oke. Oke, tepuk tangan.
Jadi itu ya teman-teman, kita udah sebutin dalil-dalil terkait kurban dan akikah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hikmah juga udah kita sebutin dari berkurban dan akikah. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Pertama, perkenalkan, nama saya Nisrina Mahfuzah Kortena Hadianto. Saya Nadia Sifarohman. Saya Masyara Fiana. Saya Dasil Fajar Puspita. Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Sejak muda, beliau dikenal berani menentang, menyembah, membahala, dan hanya menyembah Allah saja. Namun Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah, belum juga memiliki anak meskipun sudah lama menikah. Beliau tidak pernah putus asa. Ia selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang saleh. Beberapa waktu kemudian, Allah memberi perintah yang berat kepada Nabi Ibrahim. Beliau harus membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus tanpa tumbuhan dan air. Tempat itu kelak menjadi kota kekal. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan sedikit bekal. Siti Hajar terkejut dan bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim hanya diam karena itu perintah dari Allah. Siti Hajar pun bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, agar mereka mendirikan salat." Dalam surat Ibrahim ayat 37. Ketika bekal air habis, Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari ke sana kemari di antara dua bukit, yaitu Syafa dan Marwah, sebanyak 7 kali untuk mencari air. Tiba-tiba, air keluar dari bawah kaki bayi Ismail. Itulah air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada dan menjadi sumber air di Masjidil Haram, Makkah. Mimpi Nabi Ibrahim. Waktu berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, patuh, dan saleh. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Beliau sangat sedih, tapi tetap ingin taat. Lalu beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Dalam Quran, surat As-Saffat ayat 1. Ismail menjawab dengan tegas dan penuh iman, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar." Bayangkan, seorang anak rela disembelih karena ingin menaati Allah. Betapa luar biasa imannya. Saat pengorbanan itu terjadi, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat penyembelihan. Ismail pun pasrah dan berbaring dengan wajah yang menghadap tanah. Dengan air mata menetes, Nabi Ibrahim mengambil pisaunya dan bersiap menjalankan perintah Allah. Namun, pisau itu tidak bisa melukai Ismail, meskipun sangat tajam. Tiba-tiba Allah berfirman, Sebagai gantinya, Allah mengutus malaikat membawa seekor domba besar dari surga untuk disembelih, menggantikan Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Sejak saat itu, setiap umat Islam memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, menyembelih kambing, sapi, atau unta sebagai tanda syukur dan ketakwaan kepada Allah. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan banyak pelajaran berharga. Yang pertama, taat kepada Allah tanpa ragu, walaupun perintah itu sangat berat. Yang kedua, ikhlas dan sabar dalam menjalani ujian hidup. Yang ketiga, cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada siapapun. Yang keempat, kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tapi tanda ketaatan dan ketakwaan.
Daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan pula yang sampai kepadanya. Di dalam Quran, surat Al-Hajj ayat 37. Pesan penutup dari cerita ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah ketika kita tetap taat kepada Allah meskipun diuji dengan hal yang paling kita cintai. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun harus siap berkurban demi kebaikan dan keikhlasan karena Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum